Selamat berjumpa lagi pada Mari Belajar Fisika pada video pembelajaran kita yang ke-7 dengan kelas 11 MIA dan kelas 11 II1 bersama saya Ibu Anastasia Endah. Sebelum kita lanjutkan, bagaimana dengan kabar kalian? Ya, Ibu harap kalian dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan yang sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kita lanjut pada materi kita kali ini adalah fluida dinamis. Fluida dinamis itu berada pada KD 3.4, yaitu menerapkan prinsip fluida dinamik dalam teknologi. Nah, ini fluida dinamik. Ilmu yang mempelajari tentang fluida dinamik itu dinamakan hidrodinamika. Nah, sedangkan hal-hal yang dipelajari dalam fluida dinamik itu ada 4. Yang pertama, fluida ideal. Yang kedua, jenis aliran fluida. Dan yang ketiga, persamaan kontinuitas. Serta yang keempat, hukum Bernoulli. Kita bahas yang pertama dulu, fluida ideal. Fluida ideal itu fluida yang bagaimana? Nah, fluida yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, tidak kompresibel. Artinya, ada perubahan tekanan, tetapi tidak mengubah volume fluida. Ya. Yang kedua, tidak mengalami gesekan. Nah, artinya bagaimana? Ya, pada saat fluida mengalir, itu gesekan antara fluida dengan dinding tempat mengalir itu dapat diabaikan. Nah, kemudian yang ketiga, sifat yang ketiga, alirannya stasioner. Artinya apa? Nah, setiap partikel fluida itu mempunyai garis alir tertentu. Dan untuk luas penampang yang sama, itu mempunyai laju aliran yang sama pula. Nah, garis alir itu apa? Nah, ini ada. Nih, masuk di jenis-jenis fluida ya. Yang kedua, jenis aliran fluida. Nah, di sini. Lintasan yang ditempuh oleh suatu fluida yang sedang bergerak itu disebut sebagai garis alir. Nah, ini. Garis alir di sini nih. Kemudian aliran, nah ini sifat-sifat tadi ya, sifat yang pertama itu alirannya lurus atau laminer. Artinya apa? Nah, kalau aliran lurus itu berarti tidak saling bersilangan. Nah, pada aliran ini partikel mengikuti lintasan yang mulus atau lurus dan tidak saling bersilangan. Contohnya ini, aliran fluida pada pipa. Kemudian ada aliran turbulen. Nah, tentu sudah pernah dengar ya istilah turbulen atau turbulensi. Nah, aliran yang ditandai dengan lingkaran-lingkaran tak menentu dan menyerupai pusaran. Nah, makanya kalau di udara ada turbulensi udara itu sangat berbahaya ya. Nah, kalau di air itu merupakan pusaran air. Berikutnya persamaan kontinuitas. Ini berkaitan dengan debit ya. Debit aliran fluida adalah jumlah volume fluida yang mengalir per satuan waktu. Dituliskan seperti ini. Q sama dengan delta V per delta T. Nah, ini keterangannya. Q itu debit aliran, delta V perubahan volume, delta T itu selang waktu. Lanjutnya, volume fluida yang mengalir tiap satuan waktu itu merupakan perkalian antara luas penampang dengan laju aliran fluida. Nah, kita tulis seperti ini. Delta V dibagi delta T. Nah, ini sendiri sama dengan debit. Nah, yang sebelumnya ini tadi. Sama dengan luas penampang dikali dengan laju aliran. Ini keterangannya ya. Kemudian kita lanjut pada persamaan kontinuitas, itu menyatakan bahwa debit aliran fluida selalu konstan. Maksudnya bagaimana? Seperti ini.
A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Gitu ya. Lanjut ke hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli. Menyatakan bahwa hubungan besaran fluida dalam pipa antara tekanan, ketinggian, dan laju. Perumusannya seperti ini. P ditambah rho kali G kali H ditambah setengah rho kali V kuadrat sama dengan konstan. Ini keterangannya. Itu ya. Selanjutnya kita latihan soal untuk fluida dinamik ya. Soal nomor 1, air mengalir melewati sebuah pipa yang memiliki diameter berturut-turut 4 dan 6 cm. Jika kecepatan air yang mengalir pada penampang kecil 18 meter per sekon, tentukan kecepatan air yang mengalir pada pipa besar. Nah, diketahui dulu ya, ada D1, ada D2, kemudian ada V1, ditanya adalah V2. Nah, perumusannya begini, A1 V1 sama dengan A2 kali V2. A ini adalah PR kuadrat. Nah, ini ya, P-nya kita coret, R sendiri adalah setengah dari diameter. Nah, ini ya. Nah, kita kuadratkan jadi 1/4 D1 kuadrat, 1/4 D2 kuadrat, 1/4 bisa kita coret. Nah, masukkan D1 4, V1 18, D2 6. Ini ya, kita balik, dapatlah V2. Hasilnya 8 meter per sekon. Itu ya. Mudah ya. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Nah, air mengalir melalui pipa dengan kelajuan 4 meter per sekon pada tekanan 200 kPa. Jika pipa menyempit menjadi setengah diameter mula-mula, tentukan A. kelajuan di bagian pipa yang sempit, B. tekanan air di pipa yang sempit. Nah, oke, diketahuinya V1 P1, ini ya diameter dulu ya, kemudian ada P1 dan ditanyanya nih V2 dan P2. Oke, ini kilopascal jadikan pascal dikali 1000 ya. Nah, perumusannya nih. Nah, ini mirip dengan yang tadi ya, coret dulu P-nya ini. Nah, ini mirip dengan yang soal sebelumnya tadi, 1/4 dicoret, D-nya ini ditanya ya. Nah, ini dapatlah, nah, V2 4 dibagi 1/4 sama dengan 4 kali 4 per 1, 16 meter per sekon ya. Nah, kemudian P-nya bagaimana? P, nah ini rumusnya, P1 tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. P1 ini rho-nya karena air ya, kecepatan pada pipa kecilnya 4. Nih ya. Ini dapatlah, ini 200.000 tambah 8 itu 208.000 dikurang ini plus dipindah luas ya. P2 dapat 80.000 pascal, 80 kilopascal. Itu ya. Soal nomor 3, air mengalir melewati sebuah pipa ini, kemudian mengalir pada penampang besar ini, tentukan debit aliran pada pipa kecil dan pipa besar. Kita berarti harus mencari V kecil dulu, V1. Diketahui D1, D2, V2, ditanya Q1 dan Q2. Untuk sampai ke sini kita harus mencari V1 dulu ya. A1 V1 sama dengan A2 V2. Nah, ini rumusnya masih sama tadi ya. P-nya kita coret. Nah, ini masih sama dengan yang tadi, 1/4 yang kita coret.
masukkan D18, D2 10. Nah, ini ya. V1 dapat 31,25. Nah, baru kita masuk ke Q1, debit aliran pada pipa sempit ya. A1 kali V1. A1 ya kita buka lagi 1/4 pi D1 kuadrat. Ini langsung ke D ya. Nggak usah lewat PR kuadrat. Nah, D-nya tadi 0,08, V1-nya sekian. Nah, diperoleh 0,05 pi meter kubik per sekon. Q2-nya bagaimana? Nah, sama rumusnya A2V2, ini D2, V-nya V2. Nah, diperoleh, loh kok sama? Ya, memang debit aliran itu di setiap titik sama besar. Ya, yang berbeda itu adalah luas penampang dan laju alirannya. Begitu ya. Nah, soal yang keempat. Sebuah bak penampungan air setinggi 120 cm terdapat lubang kebocoran. Kecepatan air yang keluar dari lubang kebocoran 3 meter per sekon. Hitung tinggi kebocoran dari dasar bak. Nah, ketahui H1 V. Nah, ditanya H2. Nah, kita harus mencari H dulu melalui V. Nah, V sama dengan akar 2GH. Nah, itu ya. V-nya 3, 2, G-nya 10, H ditanya. Nah, ini supaya mudah kita kuadratkan. 3 kuadrat itu 9, akar dikuadratkan, akarnya hilang. Akarnya hilang ya. Jadi 9 sama dengan 20H. H sama dengan 9 dibagi 20. Hasilnya 0,45. Ini baru dapat H. Sedangkan H2 itu adalah H1 dikurang H. Nih, H2 sama dengan H1 dikurang H. 120 dikurang 45 dapatnya 75 cm. Nah, begitu ya, jelas ya. Nah, latihan soal kita kali ini sampai di sini ya. Kalau masih ada yang belum jelas silahkan bertanya lewat WA juga boleh ya. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Salam sehat selalu. Terima kasih.